Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas buku matematika kelas 9 halaman 46, latihan 1.4 tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nomor 1. Berpikir kritis. Bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7? Nah, berarti kita bisa buat 1 itu sama dengan 5 pangkat 0. Udah seperti itu aja. Ini juga sama. 7 pangkat 0 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Nomor 2. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. A. 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Nah, berarti ini sama dengan 3 pangkat 1, 3 ditambah 3 pangkat 0 itu 1. Sama dengan 4. B. Min 2 pangkat negatif 6. Nah, ini sama dengan, kalau pangkatnya negatif berarti kita bisa buat menjadi 1 per min 2 pangkat 6. Jadi positif ya. Maka kita bisa sederhanakan lagi 1 per min 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 atau sama dengan 64. Jadi jawabannya 1/64. C. Min 3 pangkat 3 kali min 3 pangkat 0. Berarti ini sama dengan min 3 pangkat 3 itu kan sama dengan negatif 27 kali min 3 pangkat 0 itu 1. Berarti jawabannya negatif 27. D. 1/6 dipangkatkan negatif 3. Nah, kalau pecahan seperti ini terus pangkatnya negatif, cara yang paling gampang adalah kita balik saja pecahannya menjadi 6/1 pangkat, nanti pangkatnya menjadi positif, jadi pangkat 3. 6/1 itu kan 6, jadi 6 pangkat 3 itu sama dengan 216. E. Negatif 2/3 dipangkatkan 2. Nah, ini juga sama. Supaya pangkatnya jadi positif, berarti kita balik pecahannya menjadi min 3/2 dipangkatkan 2. Atau sama dengan positif 9/4. Nomor 3. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. A. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 6. Ini kita selesaikan dulu yang pembilangnya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 7 ya. Dibagi dengan 2 pangkat 6. Berarti pangkatnya kita kurangin. 7 dikurang 6 sama dengan 1 kan? Berarti 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. B. Min 1/4 dipangkatkan min 4 kali min 1/4 pangkat 0 dikali min 1/4 pangkat 4. Berarti ini sama dengan, kalau kita perhatikan basisnya sama ya, min 1/4 semua, berarti pangkatnya kita bisa jumlah. Min 1/4, min 4 tambah 0 tambah 4. Berarti itu sama dengan 0 ya. Min 1/4 pangkat 0 itu sama dengan 1. C. 1/3 pangkat 5 kali 1/3 pangkat negatif 7. Atau bisa kita buat 1/3 pangkat 5 kali, nah kalau seperti ini kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 7, jadi positif ya. Nah, ini kita bisa samakan, ini kita coret sisa 3 pangkat 2. 1 kali 3 pangkat 2 itu 9. Terakhir D. Min 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3. Min 7 pangkat 4 itu sama dengan 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 3 menjadi 7. Seperti itu. Nomor 4. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. A. A B C per A pangkat 3 B C pangkat 4. Berarti ini sama dengan, karena B nya sama berarti kita bisa coret. Karena kita diarahkan untuk ke pangkat negatif, berarti caranya adalah pangkat yang besar harus pindah ke pangkat yang kecil. Seperti ini ya. Jadi A pangkat 1 dikurangi 3. Jadi 3-nya pindah ke atas gitu ya. Dikali dengan C pangkat 1 dikurang 4. Berarti ini menjadi A pangkat negatif 2 C pangkat negatif 3. Seperti itu ya. B. 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2. Berarti ini sama dengan yang besar pindah ke yang kecil. Karena 5 pindah ke bawah berarti 1 per 5 pangkat 2 dikurangi 5. Atau sama dengan 1 per 5 pangkat negatif 3. C. B pangkat 5
per B pangkat negatif 3. Ini juga sama, pangkat yang besar menemui pangkat yang kecil. 1 per B pangkat negatif 3 dikurangi 5 menjadi 1 per B pangkat negatif 8. Terakhir D, R pangkat 6 kali R pangkat negatif 6. Berarti karena basisnya sama, pangkatnya kita jumlahin menjadi R pangkat 0 sama dengan 1. Nomor 5, sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. A, 2M pangkat negatif 4 kali M pangkat negatif 3. Ini kita diarahkan ke pangkat positif. Berarti ini kita bisa rubah menjadi 2 kali M pangkat min 4 tambah min 3 jadi negatif 7 ya. Berarti sama dengan 2 per, ini kita balik menjadi M pangkat 7. Inilah dia bentuk positifnya. B, 6 pangkat 7 dibagi dengan 6 pangkat 3. Ini berarti kita tinggal bisa buat 6 pangkat 4 karena 7 kurang 3 ya. C, B pangkat negatif 6 per B pangkat negatif 3 sama dengan, ini berarti B 1 per B pangkat negatif 3 tambah 6 menjadi 1 per B pangkat 3. D, 1 per A pangkat 3 BC pangkat negatif 4. Berarti C-nya bisa kita naikin menjadi C pangkat 4 per A pangkat 3 dikali dengan B. Inilah jawaban nomor 5. Nomor 6, sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. A, 18T pangkat 3 kali 2T pangkat negatif 3. Berarti ini sama dengan 18 kali 2 itu 36. T pangkat 3 kali T pangkat negatif 3. Jadi T pangkat 0 ya. T pangkat 0 kan 1, berarti 36 kali 1 sama dengan 36. B, 2Y pangkat 0 T pangkat 3 per Y pangkat 6 kali T pangkat negatif 2. Berarti ini bentuk sederhananya 2T pangkat 3 tambah 2 per Y pangkat 6 menjadi 2T pangkat 5 per Y pangkat 6. Inilah bentuk sederhananya. C, 2M pangkat 0 kali M pangkat negatif 7. M pangkat 0 itu kan 1, berarti 2 per M pangkat 7. Itulah jawabannya. D, M pangkat 3 ditambah 4 per M pangkat negatif 3. Berarti ini kita bisa buat M pangkat 3 ditambah 4. Ini jadi naik ke atas M pangkat 3 menjadi 5M pangkat 3. Nomor 7, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyederhanaan berikut ini. D pangkat negatif 5 sama dengan negatif D kali negatif D kali negatif D kali negatif D kali negatif D sama dengan D pangkat 5. Apakah ini sudah benar prosesnya? Salah ya. Ini juga salah. Yang benar itu adalah kalau dia sebuah bilangan dipangkatkan bilangan negatif, maka itu sama dengan D pangkat negatif 5 itu harusnya menjadi 1 per D. Nomor 8, tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk AB 12 cm, BC 5 cm, dan CG 4 cm. Nah, ini gambar baloknya. Kita buat diagonal ruangnya misalnya HB ya. Maka panjang HB itu sama dengan akar dari AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. Atau sama dengan 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 144 tambah 25 tambah 16 menjadi akar 185. Inilah panjang diagonal ruang HB. Nomor 9, soal tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim, 1 rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapakah rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Diasumsikan 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Berarti ini sama dengan dalam 1 bulan berarti yang diproduksi adalah 30 box dikali dengan 30 rim kali 30 hari ya, menjadi 2700.
kosong atau 27.000 rim lah yang diproduksi dalam 1 bulan. Nomor 10, soal tantangan. Setiap tanggal 10 Budi melakukan aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB untuk telepon selularnya dan masa aktif berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Budi agar tetap dapat menggunakan paket internet hingga 9 September 2016? Tuliskan jawaban kamu dalam satuan megabyte. Nah, kita hitung dulu dari 10 Agustus sampai 9 September itu berapa hari? Agustus itu ada 31 hari, jadi dari tanggal 10 sampai dengan 31 Agustus itu 22 hari, ditambah 9 hari sama dengan, berarti ini ada 31 hari ya. Maka kita bisa hitung rata-rata kapasitas setiap hari yang digunakan Budi adalah 1 GB dibagi dengan 31 hari itu sama dengan 32,5 MB. Nomor 11 soal tantangan. Pada soal nomor 9, andaikan paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus 2016. Berapa rata-rata kapasitas yang digunakan Budi tiap harinya? Tuliskan jawaban kamu dalam satuan byte. Dari nomor 10 ini, dari tanggal 10 Agustus ke tanggal 30 Agustus itu berarti ada 21 hari. Maka rata-ratanya itu sama dengan 1 GB dibagi dengan 21 hari, berarti perharinya yang dihabiskan itu adalah 47.620 byte per hari. Inilah kapasitas yang digunakan Budi per harinya. Nomor 12, setiap kantong darah yang didonasikan oleh para pendonor kepada Palang Merah Indonesia atau PMI berisi 0,5 liter darah. 1 mm kubik sama dengan 10 pangkat negatif 3 ml. Nah, ini kita konversi 0,5 liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Berarti 0,5 desimeter kubik kita rubah menjadi 0,5 desimeter kubik itu sama dengan 500.000 mm kubik atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 mm kubik. A. Jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, berapa jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berarti 5 kali 10 pangkat 5 mm kubik ini sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 3 kali 10 pangkat 4. Berarti ini menjadi 5 kali 3 itu 15 kali 10 pangkat 9 jumlah sel darah putih dalam satu kantong darah. B. Jika dalam setiap 1 mm pangkat 3 darah mengandung 7 kali 10 pangkat 6 sel darah merah, berapa jumlah sel darah merah dalam satu kantong darah tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Nah, ini juga sama, berarti jumlah sel darah merah dalam satu kantong itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 7 kali 10 pangkat 6. Berarti 5 kali 7, 35 dikali 10 pangkat 11 jumlah sel darah merah dalam kantong darah. Seperti itulah jawabannya. Nomor 13, sederhanakan bentuk akar berikut. A. Akar 112. Nah, ini kita bisa jabarin. Akar 112 itu sama dengan akar 16 kali dengan akar 7 ya. Akar 16 itu kan 4. Berarti 4 akar 7 jawabannya. B. Akar 216. Ini kita juga bisa buat menjadi akar 36 dikali dengan akar 6 atau sama dengan 6 akar 6. C. Akar 605 itu sama dengan akar 121 dikali dengan akar 5. Akar 121 itu sama dengan 11 akar 5. D. Akar 800. Ini juga sama, berarti akar 400 kali akar 2 menjadi akar 400 itu 20 menjadi 20 akar 2. E. Akar 5000. Ini juga sama, menjadi akar 2500 dikali dengan akar 2. Maka akar 2500 itu sama dengan 50 menjadi 50 akar 2. F. Akar dari 0,000121. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 6 angka di belakang koma.
Berarti nanti jawabannya menjadi 3 angka di belakang koma. Akar 121 itu sama dengan 11 ya. Maka jawabannya itu menjadi 0,011. 3 angka di belakang koma ya. G. Akar dari 0,000032. Nah, kalau kita perhatikan ini ada 8 angka di belakang koma. Berarti nanti jawabannya harus menjadi 4 angka di belakang koma. Akar 324 itu sama dengan 18 ya, menjadi 0,0018. Jadi 4 angka di belakang koma. H. 9 akar 2 tambah 72 dikurang 578. Nah, ini kita bisa buat, kita tulis dulu 9 akar 2 ditambah 72 itu kan sama dengan akar 36 kali 2 ya. Berarti akar 36 itu sama dengan 6 akar 2 dikurang akar 578 sama dengan 17 akar 2. Berarti ini kita bisa jumlahkan karena dia akar 2 nya sama. 9 tambah 6, 15 kurang 17, negatif 2 akar 2. I. 7 akar 3 tambah akar 48 dikurang 768. Ini juga sama, kita bisa buat 7 akar 3 tambah 48 itu 16 kali 3. Berarti ini sama dengan 4 akar 3 dikurang 768. Itu sama dengan 16 akar 3. Karena sama semua akar 3 berarti kita bisa jumlahin 7 tambah 4, 11 dikurang 16, negatif 5 akar 3. Terakhir, 9 akar 5 dikurang akar 125 tambah akar 720. Ini berarti bisa kita buat 9 akar 5 dikurang 5 akar 5 ditambah 12 akar 5. Menjadi 9 kurang 5 4 tambah 12, 5. Nomor 14, Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Asep? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Nah, diameter kolam tersebut adalah 14 akar 2. Jadi jari-jarinya ini sama dengan 7 akar 3 meter. Sedangkan kedalamannya 150 akar 2 cm. Ini kita samakan dulu satuannya. Berarti kedalaman atau tinggi kolam tersebut itu sama dengan 1,5 akar 2 meter. Ya. Maka volume kolam tersebut sama dengan pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Punya 22/7 dikali dengan jari-jarinya 7 akar 3 dipangkatkan 2 dikali dengan tingginya 1,5 akar 2 sama dengan 22/7 dikali 7 akar 3 dipangkatkan 2 menjadi 49 dikali dengan 3 dikali dengan 1,5 akar 2 menjadi menjadi 7. 22 kali 21 dikali dengan 1,5 akar 2 menjadi 693 akar 2 meter kubik. Meter kubik ke liter itu, liter kan sama dengan desimeter kubik, menjadi 693.000 akar 2 liter. Itulah jawabannya. Nomor terakhir, nomor 15, sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di bawah. Perkiraan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat dengan ketinggian layar 150 meter. Soal PISA tahun 2012. Ini gambarnya. Kita disuruh untuk mencari panjang tali tambang ini. Kalian masih ingat mengenai perbandingan sudut siku-siku sama kaki di kelas 8? Kalau dia sudutnya 45 derajat berarti kakinya sama. Kalau dia sisi tegaknya sama dengan 1, maka sisi miringnya itu menjadi 1 akar 2. Kalau dia sisi-sisinya misalnya 10, berarti sisi miringnya menjadi 10 akar 2. Ini juga sama, kalau tingginya 150 meter, berarti panjang alasnya juga 150 meter. Berarti panjang tali tambangnya itu adalah 50 akar 2. Itulah jawaban dari nomor